Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Rifaldi Arsaga, mahasiswa pendidikan sejarah dengan NIM 2306 Jadi saya di sini membuat video untuk mengampu mata kuliah media dan pembelajaran. Jadi di sini saya membuat video tutorial bagaimana menggunakan media Mentimeter sebagai alat belajar terhadap siswa-siswa di sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui, zaman yang semakin modern membuat kita menggunakan alat belajar yang semakin modern juga. Seperti kita menggunakan platform media sosial yaitu Mentimeter, yang mana Mentimeter ini bisa mempermudah mengakses guru dan murid, walaupun muridnya tidak berada di sekolah, tidak hadir di sekolah, tapi bisa mengakses pembelajaran dan melakukan tanya jawab secara langsung, tapi melalui aplikasi. Bagaimana tutorialnya? Ikuti saya di video kali ini. Baik, langsung saja ke tutorialnya, yaitu kita pergi ke Google. Di sini kita ketik Mentimeter. Lalu kita langsung saja masuk ya ke situsnya, yaitu www.mentimeter.com. Di sini kita langsung ditunjukkan ke dalam situs Mentimeter. Kalau kita belum memiliki akun, kita wajib membuat akun. Tapi karena saya sudah memiliki akun, kita bisa langsung login, yaitu kita klik langsung go to home. Jadi kita sebagai pengguna ingin membuat slide untuk paparan atau presentasi menjelaskan materi, kita klik new Menti. Jadi di new Menti ini kita membuat sajian paparan tentang materi kita. Kita pergi ke start from. Di sini kita langsung bisa pilih ya bagaimana slide paparan atau presentasi kita. Kita ingin buat bagaimana. Jadi di slide pertama ini saya pilih paragraf ya. Paragraf. Ini kita hapus karena kelebihan. Ya, slide pertama ini paragraf, langsung saja heading. Di sini kita tulis judulnya, misalnya judul materi saya yaitu awal mula masuknya Islam ke Aceh. Awal mula masuknya Islam di Aceh. Jadi paragrafnya tentang bagaimana masuknya Islam di Aceh dan kapan itu terjadi. Di sini misalnya awal mula masuknya Islam di Aceh. Islam masuk ke Aceh diperkirakan abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Para pedagang dan mubalik dari Gujarat, Persia, Arab yang membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan di Aceh seperti Perla, Damuri, Barus, dan Samudra Pasai. Itu penjelasan di slide pertama. Kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Misalnya kita gambar masjid di Aceh. Misalnya nih ya, gambar masjid di Aceh. Ini.
Jadi kita bisa menambahkan gambar supaya bentuk paparan kita ini lebih kreatif dan lebih menarik untuk dilihat peserta didik. Kita bisa memilih posisi gambar, kita posisikan di sebelah kiri saja, di sebelah kiri dari tulisan. Jadi ini adalah tempat untuk mengedit ya paragraf kita itu tadi. Di sini kita lihat ini adalah kondisi atau hasil dari yang paragraf yang kita hasilkan. Kemudian kita pergi ke slide kedua. Slide kedua di sini kita buat penjelasan melalui video. Di sini kita bisa mengupload video kita melalui link. Nanti waktu di dalam kelas itu kita bisa menunjukkan videonya ke depan siswa atau murid-murid. Sini misalnya kita buat caption videonya perjalanan kita buat awal mula Islam di Aceh, itu kita buat caption videonya. Lalu untuk videonya bagaimana? Kita misalnya ada video kita yang sudah kita upload di TikTok, kita bisa salin link, lalu kita tutup. Misalnya nih, kita cari di TikTok masuknya Islam di Aceh. Sejarah masuknya Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam Lalu Aceh. kita nih bisa Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang lalu pergi ke Mentimeter. Jadi kita link yang di TikTok tadi, link video pembelajaran tadi, tinggal kita tempel di sini ya. Jadi nanti waktu kita mengajar di kelas, kita bisa putar video ini. Itu udah 2 slide berarti kan, 2 slide. Kemudian slide ketiga nih kita buat tanya jawab misalnya ya, tanya jawab. Kita buat tanya jawab. Di sini kita buat pertanyaan. Kapan Islam pertama kali masuk ke Aceh? Itu kita buat pertanyaan di sini. Nanti itu jawabannya akan muncul di sini. Jawaban dari siswa itu akan muncul di sini. Ya. Kemudian di slide keempat misalnya, itu kita buat tanggapan. Bagaimana tanggapan para murid atau siswa-siswa tentang pelajaran hari ini. Di sini kita buat ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini? Oke. Nanti jawabannya itu akan seperti ini ya, seperti ini. Ini kan
supaya yang respon bisa satu kelas, itu kita pilih yang unlimited supaya tidak terbatas. Karena di kelas kan misalnya muridnya 32 orang, tapi di sini yang tersedia hanya 5. Jadi kita buat unlimited supaya tidak terbatas. Jika udah semua, kita sudah bisa menyajikan dengan cara pergi ke open Mentimeter. Di sini kita langsung klik saja present. Jadi ini beginilah tampilan PPT dari kita. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita bagikan di sini kode untuk login siswa. Misalnya di sini, kapan Islam pertama kali masuk ke Aceh? Itu siswa tinggal langsung merespon seperti ini. Misalnya abad ke-7 Masehi. Jadi di situ akan muncul abad ke-7 Masehi. Jika itu benar, ya kita tinggal menjelaskan kenapa Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi. Jika salah, kita bisa berdiskusi langsung dengan siswa-siswa dan murid-murid kita. Kemudian di slide selanjutnya, di sini tanggapan. Bagaimana tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini? Siswa bisa memasukkan misalnya seru. Itu akan muncul seru, senang. Bisa muncul berbagai. Senang. Mungkin ada yang bosan, klik situ bosan. Kita bisa memberi tanggapan terhadap pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kita? Dari awal penjelasan, kemudian mungkin penjelasan dari sini belum jelas, kita bisa memutar video di sini supaya lebih jelas. Mungkin video yang tadi gagal diupload. Kemudian di sini kita masuk sesi tanya jawab. Yang terakhir, tanggapan tentang pelajaran hari ini. Mungkin ya hanya sekian tutorial dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Ya. Ya, teman-teman, itulah video tutorial dari saya tadi. Ini kekurangan dari Mentimeter adalah yaitu bahasa yang masih banyak digunakan bahasa Inggris. Tapi yang tutorial saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kekurangan selanjutnya adalah koneksi internet dan fitur premium yang harus menggunakan uang supaya lebih mudah. Kelebihannya yaitu interaktif yang menarik yang disajikan oleh situs web atau aplikasi Mentimeter ini, yaitu interaksinya yang menarik, real time feedback, serta mudah digunakan. Mungkin sekian video tutorial dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.